Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cucu Evolusiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang praktikum pengendalian proses, di mana bab yang akan kita bahas adalah tentang respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali. Adapun tujuan percobaan yang akan dicapai pada bab ini itu adalah yang pertama, mahasiswa melakukan tuning untuk parameter pengendali baik menggunakan pengendali P, PI maupun PID pada closed loop system untuk perubahan set point atau disebut dengan servo system, di mana nantinya setiap alat pengendali yang digunakan akan menggunakan rule yang berbeda. Jadi tentunya disesuaikan dengan rule untuk masing-masing alat pengendali. Setelah mahasiswa melakukan tuning terhadap pengendali P, PI maupun PID, maka langkah selanjutnya atau tujuan percobaan yang kedua itu adalah mahasiswa dapat melakukan analisis respon terhadap hasil tuning yang telah dilakukan, yaitu pada pengendali P, PI maupun PID untuk perubahan set point atau servo system sesuai dengan rule yang digunakan pada masing-masing alat pengendali. Nah, nantinya yang akan kita bahas itu adalah sebelum kita masuk ke dalam tuning itu sendiri apa, maka kita bahas terlebih dahulu tentang pengendali, macam-macam pengendalinya, yaitu P, PI, dan PID controller. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang apa itu servo system dan rule apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan tuning terhadap masing-masing alat pengendali. Nah, kita mulai dari yang pertama tentang pengendalinya atau kontrolernya. Seperti yang kita tahu, untuk linear closed loop system pada pengendali feedback ya, biasanya diagram bloknya adalah seperti ini. Yang kita tahu, kita memiliki 4 sistem yang bisa kita lihat dalam feedback controller ini. Yang pertama ada sistem untuk proses, kemudian ada sistem untuk unit pengukuran, kemudian ada sistem untuk controller, dan ada sistem untuk FCE. Untuk sistem proses dan FCE sudah banyak kita bahas di bab 2 maupun bab 3. Nah, untuk bab ini nantinya kita akan lebih memfokuskan pada kotak controller. Di mana kotak controller kalau kita buat menjadi open loop system, nantinya akan seperti ini. Jadi yang di tengah ini adalah gain untuk controllernya atau disebut dengan GC. Kemudian yang masuk ke dalam controller itu adalah error sesuai dengan hasil yang telah dihitung oleh controller. Ya, error di mana error di sini adalah SP min PV yang terukur. Kemudian hasil keluarannya dari controller itu merupakan output sinyal ya, atau di sini merupakan sinyal MV atau sinyal koreksi yang nantinya akan dikirimkan ke dalam FCE. Untuk controller atau pengendali itu bisa menggunakan beberapa macam. Yang kita tahu di sini ada 2 tipe dari pengendali. Yang pertama ada tipe yang pengendali discontinue dan pengendali yang continue. Untuk yang discontinue berarti dia tidak terus-menerus ya. Ada sistem, contohnya itu adalah sistem controller yang on off. Jadi dia hanya mengenal sistem mode nyala ataukah mode off, yaitu mati ya. Itu adalah discontinue controller. Sedangkan kalau untuk continue controller di sini ada 3 macam. Yang pertama ada proportional controller atau P controller, kemudian yang kedua ada proportional integral controller atau PI controller, dan yang ketiga adalah proportional integral derivative controller atau PID controller. Nah, ketiga jenis controller inilah yang akan kita gunakan nantinya di dalam praktikum untuk bab 4 ini. Ya. Apa itu P, PI, dan PID dan juga apa perbedaannya kita akan bahas di sini. Untuk perbedaan yang pertama yang paling terlihat itu adalah dari diagram bloknya. Diagram bloknya memang yang tengah ini adalah untuk controller ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang tengah ini adalah untuk controller. Yang masuk atau inputnya itu adalah error ya, semuanya sama-sama error. Yang keluar adalah sinyal output, semuanya sama, yaitu sinyal output yang disimbolkan dengan PS di sini ya.
Yang berbeda itu apa? Yang berbeda di sini jenis kontrolernya. Jadi yang di dalam kotaknya ini. Kalau untuk proportional controller, di sini hanya di dalam kotaknya ada KC. Kemudian kalau proportional integral controller atau PI controller, di sini yang di tengah ada KC kali 1 plus 1 tau I kali S. S-nya di sini bukan satuan untuk waktu ya, bukan sekon. Tetapi di sini S-nya merupakan hasil Laplace transform atau fungsi Laplace ya, jadi tetap merupakan suatu fungsi. Tau I kali S untuk yang PI. Kemudian untuk PID controller yang di tengah di sini itu adalah KC kali 1 plus tau ds plus 1 tau IS. Mengapa hasilnya seperti ini? Karena untuk fungsi transfer pada proportional controller itu output terhadap inputnya, jadi PS per epsilon S itu adalah sama dengan KC untuk proportional controller. Sedangkan untuk PI controller di sini PS per epsilon S-nya, output terhadap inputnya, hasil fungsi transfernya itu adalah KC kali 1 plus 1 tau I kali S. Kemudian untuk yang PID controller di sini PS per epsilon S-nya, output terhadap inputnya itu sama dengan KC kali 1 per plus tau ds plus 1 tau IS. Jadi dari sini, dari fungsi transfer ini kita bisa mengetahui bahwa untuk P controller di situ memiliki satu parameter yaitu KC. Sedangkan untuk PI controller di situ memiliki dua parameter yaitu KC dan tau I. Sedangkan untuk PID controller di situ memiliki tiga parameter. Yang pertama ada KC, tau D dan tau I ya. Dimana parameter KC itu adalah controller gain ya. Jadi nilainya nanti ada KC sama dengan 100 per PB, dimana KC di sini sama dengan 100 dibagi proportional bandnya ya. Jadi selain dinyatakan dalam KC biasanya juga dinyatakan dalam proportional band. Kemudian untuk PI controller di sini memiliki dua parameter kendali, ada KC dan tau I. KC di sini tadi controller gain, kalau untuk tau I di sini adalah integral time-nya ya. Sedangkan kalau untuk PI ini selain ada controller gain KC, kemudian integral time atau tau I, ada juga tau D, dimana tau D-nya adalah derivative time. Ingat ya, hati-hati untuk tau I dan tau D di sini semuanya huruf besar ya. I-nya huruf besar, D-nya huruf besar. Mengapa saya tekankan di sini? Untuk tau I mungkin belum pernah ada yang menggunakan tau I di bab sebelumnya. Tapi kalau untuk tau D di bab 3 kita juga mengenal tau D, tapi D-nya di situ D kecil, yang menyatakan tau D-nya itu adalah dead time. Sedangkan kalau di sini kita gunakan D besar, ya, dimana D besar di sini itu menandakan bahwa merupakan derivative time, ya, tau D untuk PID controller. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau yang dead time itu menggunakan D kecil. Sedangkan kalau untuk derivative time, untuk PID controller itu menggunakan D besar. Oke. Kemudian, kelebihan dari masing-masing pengendali ini, yang pertama adalah untuk proportional controller, di sini aksinya itu proporsional. Proporsional artinya sebanding, di mana sinyal output yang dikeluarkan oleh controller tersebut nantinya akan sebanding atau proporsional dengan error steady state yang diperoleh. Jadi semakin besar sinyal output yang diberikan ya sesuai dengan hasil controllernya di sini, hasil dari penggunaan proportional controller, biasanya errornya di situ juga semakin besar, error steady state-nya. Dan juga ketika proportional controller biasanya masih menghasilkan osilasi. Jadi kalau osilasi itu naik turunnya masih lumayan banyak ya, seperti pada osilasi itu seperti pada fungsi sin, cos, di situ kan naik turun ya. Ada puncak, ada gelombang. Nah, itu ketika menggunakan proportional controller biasanya jumlah
naik turunnya itu masih lumayan banyak, osilasinya lumayan banyak. Oleh karena itu biasanya untuk memperbaiki sifat dari proportional controller, kita bisa menggunakan PI controller. Dimana kalau untuk PI controller di sini ada aksi proporsional dan ada aksi integral. Ya, aksi integral di sini dapat memperkecil offset. Offset di sini adalah error ketika steady state. Ya, makanya saya bilang di sini tadi ketika di proporsional, sinyal outputnya itu biasanya sebanding dengan error steady state-nya. Dan biasanya ketika di proporsional itu masih menghasilkan osilasi yang cukup banyak. Tetapi dengan adanya proporsional ditambah dengan integral, di sini ada tau I ya, itu biasanya offsetnya sudah semakin kecil. Jadi kalau yang di proporsional tadi offsetnya lumayan besar, dengan adanya tau I di sini biasanya memperkecil offset ya. Output sinyal berubah terus selama ada error sampai error tersebut hilang atau mendekati set pointnya ya, karena error itu adalah set point dikurangi PV yang terukur gitu kan ya. Nah di sini dengan adanya integral, perbedaan antara perbedaan antara PV yang terukur terhadap set pointnya itu semakin kecil dengan adanya tau I di sini atau integral time ya. Sedangkan dengan adanya kombinasi antara proporsional, integral, dan ditambah dengan derivative time, ini hasilnya nanti itu akan responnya sangat cepat, akan mempercepat respon dan mengurangi osilasi ya. Karena di sini tadi di proporsional masih ada osilasi yang cukup banyak, kemudian errornya atau error steady state-nya atau offsetnya itu juga besar, masih besar. Dengan adanya integral time di situ errornya semakin kecil, error steady state-nya atau offsetnya semakin kecil. Kemudian untuk menghilangkan atau mengurangi osilasinya di situ ditambahkan derivative time. Ya, selain mengurangi osilasi, biasanya derivative time di sini juga dapat mempercepat respon. Jadi kalau responnya misal ketika menggunakan proporsional di situ masih lumayan lambat, ya ketika di PID biasanya dia responnya sudah cepat. Tetapi perlu diingat juga dan perlu diperhatikan penggunaan PID di sini ketika memang respon dari variabel yang akan dikendalikan itu sudah cepat, kita tidak perlu menggunakan PID. Seperti salah satu contohnya di tekanan. Tekanan di situ kan melewatkan udara ya. Jadi ketika udara yang akan kita kendalikan, biasanya di situ respon untuk udara ketika diberi perubahan sedikit, responnya kan sudah cepat ya. Makanya untuk PID ketika kita tambahkan derivatif yang juga mempercepat respon, dia akan semakin cepat. Ketika semakin cepat, biasanya cenderung responnya nanti yang dihasilkan ketika menggunakan PID controller malah tidak stabil. Seperti itu. Begitu pula untuk di flow rate, pengendali flow rate. Pengendali flow rate kan di situ laju alir ya, laju alir yang berhubungan dengan valve keluaran. Dimana valve-nya ketika dibuka maupun ditutup, dia kan responnya langsung cepat ya untuk flow rate. Meskipun dia yang dialirkan adalah liquid, tetapi karena flow rate laju alir, biasanya di situ responnya juga cepat ya, karena dia berhubungan juga dengan beda tekanan di dalam orifice. Jadi karena cepat seperti itu, maka ketika ditambah atau digunakan PID controller, maka hasil dari responnya itu akan semakin cepat. Karena saking cepatnya biasanya nanti cenderung tidak stabil untuk hasil dari respon yang dihasilkan. Seperti itu. Makanya ketika memang di situ variabel yang ingin dikendalikan akan memberikan respon yang sangat cepat, penggunaan PID controller itu biasanya tidak digunakan. Seperti itu, tidak disarankan. Karena itu tadi, ketika digunakan PID controller, maka responnya akan semakin cepat sehingga menyebabkan responnya yang terbaca menjadi tidak stabil. Sehingga tidak dapat kita tentukan bagaimana kondisi steady state-nya. Seperti itu. Jadi biasanya kalau misalkan responnya sangat cepat, itu cukup menggunakan PI controller.
seperti itu ya. Kemudian setelah kita mengetahui tentang PPI maupun PID controller, yang akan kita bahas selanjutnya adalah servo system, atau biasa juga ada yang menyebutkan servo problem ya. Sama aja di sini kita bisa menggunakan servo system, atau selain servo system juga ada istilah regulator system atau regulator problem ya. Di sini untuk servo system itu adalah pengertiannya servo karena perubahan set point ya. Jadi kalau kita memiliki diagram blok seperti ini ya, ketika prosesnya sudah berjalan secara otomatis, maka akan diberikan perubahan set point ya, dari set point pertama yang sudah di set dari awal, kemudian kita lakukan perubahan nilai set point menjadi set point yang kedua dengan tidak mengubah atau tidak memberikan disturbance. Jadi aliran disturbance-nya benar-benar ditutup. Itu adalah untuk servo system ya. Sehingga nanti respon yang akan terbaca itu adalah nilai SP1 sudah tercapai nih, sudah steady state ya, mencapai nilai SP1. Kemudian sistemnya sudah berjalan secara otomatis. Jadi ingat, ketika di bab 4 ini semua sistemnya karena sudah dihubungkan dengan controller itu sudah bekerja secara otomatis. Jadi benar-benar closed loop system. Sudah tidak menggunakan manual ya. Nah, di sini setelah sistemnya berjalan secara otomatis, maka SP-nya diubah menjadi SP2. Sehingga nilai SP-nya menjadi SP2 ini, kemudian respon akan membaca tepat setelah diberikan perubahan SP ya, sampai dia mencapai nilai set point-nya. Kita harapkan nilai set point dengan respon yang terbaca itu kan tidak berbeda jauh. Seperti itu kan ya harapan kita. Artinya ketika steady state errornya itu tidak begitu besar, dimana error adalah selisih dari SP terhadap PV yang terukur, kan seperti itu. Nah, itu nanti yang akan kita analisa bagaimana atau berapa nilai error yang dihasilkan setelah kita menggunakan controller, macam-macam controller yang telah kita pelajari sebelumnya. Seperti itu, ada P, PI maupun PID. Nah, selain servo system, kita juga bisa menggunakan yang namanya regulator system, di mana regulator system itu artinya perubahan disturbance. Jadi, ketika sistem sudah berjalan, sistem pengendalian prosesnya di sini sudah berjalan secara otomatis, tidak dilakukan perubahan set point. Jadi SP1 sudah tercapai ya, SP1 sudah tercapai. Tetapi ketika berjalan secara otomatis, SP-nya tidak diubah-ubah. Yang diberikan perubahan itu adalah disturbance-nya. Dari yang sebelumnya tidak ada disturbance, kemudian kita berikan nilai disturbance. Atau dari yang sebelumnya diberikan disturbance tertentu, kemudian kita ubah disturbance-nya menjadi nilai tertentu. Seperti itu ya. Itu adalah regulator system, di mana biasanya di sini responnya akan menunjukkan yang seperti ini. Ini nilai SP yang sudah kita set dari awal. Jadi SP tetap di set dari awal ya. SP1 itu di set dari awal. Setelah SP1 tercapai, maka sistem akan berjalan secara otomatis. Ketika perjalanan atau pengoperasian sistem yang secara otomatis itu kemudian diberikan perubahan di sini ya, diberikan disturbance. Perubahan berupa disturbance, ketika ada gangguan ternyata responnya masih bergejolak sementara, kemudian setelah itu memberikan nilai yang konstan. Nah, itu yang dikatakan sebagai regulator system atau regulator problem. Tetapi yang akan kita fokuskan, yang akan kita lakukan pada bab 4 ini adalah lebih ke servo system, di mana perubahan disturbance-nya tidak ada, tetapi yang dilihat adalah yang digunakan adalah perubahan set point ya. Itu yang akan kita lakukan di dalam bab 4 ini. Oke. Kemudian kita akan masuk terhadap pengertian dan penjelasan tentang tuning, di mana tuning biasanya bisa disebut juga sebagai penyetelan. Tuning di sini tujuannya adalah kita melakukan tuning untuk mengatur parameter-parameter kendali.
parameter kendalinya apa saja? Ada gain, controller gain KC tadi, atau bisa juga KC itu diterjemahkan dalam bentuk PB, di mana nanti ada korelasi antara KC dengan PB seperti yang saya sebutkan tadi. KC sama dengan 100 per PB. PB apa? PP di sini apa? PP di sini adalah proportional band. Kemudian ada prop kalau di tekanan. Nantinya akan ada istilah prop. Prop itu sebenarnya hampir sama dengan KC, tetapi nanti KC dan PB ya. Tetapi nanti ada korelasi juga antara KC, PB dan prop ini. Seperti itu. Selain KC atau controller gain, di situ ada tau I. Ya, tau I di sini adalah integral time yang perlu kita tentukan juga untuk melakukan penyetelan ini. Selain ada tau I, kita juga ada tau D jika kita menggunakan PID controller atau derivative time di sini. Ya, tau D-nya. Ingat, D-nya di sini adalah D besar. Ya, kalau D kecil itu adalah dead time. Oke. Mengatur parameter-parameter kendali agar mencapai kriteria respon pengendalian yang baik. Apa itu kriteria respon pengendalian yang baik? Itu bisa dinilai dari 4 hal. Yang pertama adalah overshoot-nya minimum, kemudian decay ratio-nya adalah 1/4, rise time-nya minimum, dan settling time atau response time-nya itu minimum. Apa itu overshoot, decay ratio, rise time, settling atau response time? Nanti akan kita bahas ya pada saat kita membahas analisis respon apa saja yang bisa kita lakukan pada hasil dari tuning ini. Seperti itu ya. Overshoot, decay ratio, rise time, dan settling ataupun response time ini bisa kita lihat ketika kita lakukan suatu perubahan. Perubahan apa yang dilakukan? Perubahan yang berupa perubahan step atau fungsi step pada set point atau disturbance. Ingat, ketika perubahan set point itu berarti dikatakan dengan servo problem atau servo system. Ketika disturbance atau perubahan dari disturbance, di situ dikatakan sebagai regulator problem atau regulator system. Tapi yang akan kita lakukan itu cukup di set point, perubahan set point ya, atau servo system. Tahapan dari tuning yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah menentukan terlebih dahulu parameter kendalinya. Ya, parameter kendalinya itu adalah KC, PB atau prop, tau I, dan tau D. Kemudian setelah itu menganalisis respon sesuai dengan 4 kriteria respon pengendalian yang baik ya. 4 kriteria ini, apakah overshoot-nya sudah minimum, apakah decay ratio-nya itu adalah sama dengan 1/4, apakah rise time-nya minimum, apakah settling atau response time-nya juga minimum. Ini nanti harus dijawab setelah kita menganalisis respon. Kalau keempat ini terpenuhi, berarti tujuan dari tuningnya tercapai. Seperti itu ya. Nah, di mana sistem yang akan kita gunakan adalah sistem closed loop yang linear ya, untuk pengendali feedback ya, feedback controller, di mana nantinya yang akan kita fokuskan adalah bagaimana cara kerja dari pengendalinya, di mana pengendali yang kita gunakan itu bisa pengendali P, PI maupun PID controller. Dengan perubahan yang digunakan adalah perubahan set point atau servo system dengan tidak melakukan perubahan disturbance. Seperti itu ya. Nah, kemudian nantinya setiap alat akan kita gunakan beberapa rules, di mana untuk tuning itu ada beberapa rules yang bisa digunakan. Yang pertama ada metode atau rules dari Ziegler-Nichols, kemudian ada rules untuk Owen-Kuhn atau kurva reaksi, dan yang ketiga ada rules untuk internal model control atau IMC. Kita mulai bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu untuk Ziegler-Nichols ya. Ziegler-Nichols rules di sini sering disebut juga sebagai quarter decay ratio response by ultimate gain method, juga dikenal dengan nama closed loop or online method, yang dipelopori oleh Ziegler dan Nichols pada tahun 1942.
Metode ini terdiri dari 2 step. Yang pertama adalah menentukan karakteristik dinamiknya. Ya. Setelah menentukan karakteristik dinamik, yang kedua itu adalah memperkirakan parameter kendali yang menghasilkan suatu respon yang diinginkan, di mana karakteristik dinamiknya itu ditandai dengan adanya ultimate gain. Ya, ultimate gainnya di sini apa? Biasanya disimbolkan dengan KCU. Ya, jadi KCU di sini adalah ultimate gain atau biasa disebut dengan kondisi KC pada saat kondisi kritis. Ya, kondisi kritis selain bisa dinyatakan dalam bentuk KC, juga bisa dinyatakan dalam PBC, PBC atau PBCU boleh, ya, karena adanya ultimate di sini. Selain dari KC ataupun PBC, bisa juga karakteristik dinamiknya itu ditentukan dengan adanya periode ketika kritis atau periode ultimate-nya. Bisa disebut dengan PC atau PU, atau juga bisa disebut dengan PCU. Ya, jadi jangan bingung kalau misalkan ada yang menyebutkan PC, itu sama aja dengan PCU. Jangan bingung juga ketika ada yang menyebutkan PCU, itu juga sama dengan PC, seperti itu. Artinya itu adalah periode ketika kondisi kritis. KC ataupun KCU, PBC atau PBCU itu merupakan nilai controller gain, ya, ketika ultimate atau ketika kondisi kritis. Nah, untuk tahapan dari percobaannya itu sebenarnya misal kita menggunakan P-controller, ya, yang pertama yang dilakukan itu kita menentukan terlebih dahulu di mana titik kritisnya atau kondisi ultimate-nya. Bagaimana cara kita mendapatkan kondisi ultimate atau kondisi kritisnya? Itu yang pertama dengan cara trial and error untuk nilai KC. Misal kita menggunakan nilai KC 2, ya. Kemudian dari nilai KC 2 tersebut kita masukkan nilai SP1, ya. Nilai SP1-nya kita tentukan dengan mengatur persen PO secara manual. Oke. Ketika persen PO-nya sudah dikondisikan secara manual dan SP1-nya sudah tercapai, maka kita bisa melakukan pengoperasian secara otomatis, ya, setelah SP1 tercapai, ya. Kalau sudah SP1-nya tercapai dan sudah konstan, maka kita ubah kondisinya menjadi kondisi otomatis dengan mengubah, setelah kondisi otomatis, ya, kita bisa mengubah nilai SP1 menjadi SP2 jika kita menggunakan servo system. Kemudian ketika diubah menjadi SP2 biasanya controller akan bekerja sehingga nantinya SP2 akan tercapai, seperti itu. Atau kita juga bisa melakukan perubahan, yaitu perubahan menggunakan regulator sistem. Yang dilakukan adalah ketika SP1 tercapai, prosesnya sudah diubah menjadi otomatis, yang dilakukan perubahan adalah perubahan terhadap disturbance-nya. Setelah diberi perubahan disturbance, maka controller akan bekerja. Dalam hal ini adalah controller P, misal. Maka ketika nilai dari responnya di situ akan sama atau mendekati nilai SP1 seperti yang telah ditentukan tadi di awal, maka kita bisa menyebutkan bahwa nilai dari respon tersebut bisa sudah sesuai, seperti itu, ya. Jadi nilai SP-nya akan dipertahankan ketika diberi perubahan disturbance. Tetapi yang ini tidak kita lihat, ya, karena yang akan kita lakukan di sini adalah lebih ke perubahan SP. Jadi diperhatikan bahwa nilai SP untuk servo system, ya, akan diubah ketika mode dari alatnya sudah dikondisikan secara otomatis dan setelah SP1 tercapai. Oke. Setelah itu, ketika kita sudah mendapatkan nilai respon, ya, ketika sudah diberikan perubahan SP, ya, menjadi SP2, maka kita bisa menentukan atau melihat responnya. Apakah responnya di situ termasuk respon yang berosilasi terus, ya, tetapi tidak stabil,
ataukah responnya di situ stabil, ataukah responnya di situ merupakan respon yang kondisi kritis. Respon yang kondisi kritis seperti apa? Seperti ini ya. Yang kita cari adalah respon di mana yang responnya di sini memberikan osilasi tetapi dengan jarak dan periode jarak antar tiap puncaknya di sini hampir sama ya. Jadi sebenarnya bisa kita lihat kondisinya itu ada yang kondisi stabil. Kalau kondisi stabil dia akan naik awal-awal kemudian bisa mencapai kondisi konstan. Kalau kondisi konstan seperti ini bukan kondisi kritis, tetapi ini adalah kondisi yang stabil. Kemudian ada kondisi tidak stabil. Kondisi tidak stabil itu seperti apa? Dia berosilasi terus-menerus dengan amplitudo atau puncaknya di sini tidak sama ketinggiannya. Ya. Nah, yang kita cari untuk metode Ziegler-Nichols di sini pada penentuan titik kritis itu adalah yang memiliki puncak yang sama tingginya. Ya, paling tidak di sini polanya itu memiliki pola yang sama. Jadi bisa juga dia naik awal-awal kemudian ke belakangnya dia turun kemudian dengan tinggi yang sama. Kemudian ada naik lagi kemudian turun lagi dengan kondisi yang sama. Nah, itu yang dikatakan dengan kondisi kritis. Karena setiap alat tidak ideal seperti ini langsung semuanya rata di tinggi yang sama seperti ini. Tidak. Tetapi yang kita lihat adalah polanya itu sama, berulang. Polanya itu berulang, pola dari tiap puncaknya itu berulang, dan jarak ketinggian puncaknya itu hampir sama. Ya, jarak dari ketinggian puncaknya itu hampir sama. Itu yang dikatakan dengan kondisi kritis. Kalau misalkan dari hasil kita trial and error di sini masih belum mendapatkan kondisi yang kritis seperti ini, maka kita trial lagi, diubah lagi KC-nya. Tadi dari KC 2 diubah misalkan jadi 3, misalkan seperti itu. Nah, KC yang 3 di sini diberi SP ya, dilakukan secara manual. Ketika SP1 sudah tercapai, diubah menjadi otomatis, diubah menjadi SP2. Kemudian kita lihat responnya. Bagaimana responnya? Apakah sudah menunjukkan kondisi kritis atau tidak. Kalau sudah menunjukkan titik kritisnya, maka itu kita catat sebagai kondisi kritis, dan KC yang diperoleh tadi, misalkan KC yang diperoleh tadi adalah KC 3 ya, untuk kondisi kritisnya itu kita catat bahwa KC-nya itu merupakan KCU atau KC ketika ultimate atau ketika kondisi kritis ya. Kemudian dari KCU di sini bisa kita konversi menjadi PBC. Itu yang kita catat. Setelah kita mendapatkan KCU, kita bisa menentukan nilai PC. Yang perlu diperhatikan di sini dalam penentuan PC, PC-nya di sini adalah dibaca dari respon yang ditunjukkan oleh ini hasil dari nilai KC yang hasil dari respon nilai KC yang telah dicoba tadi ya. Jadi bagaimana kurva outputnya, yaitu PV terhadap waktu. Jadi kalian lihat nilai puncak yang tingginya sama. Jadi dilihat bagaimana jarak antara dua puncak dengan tinggi yang sama atau hampir sama ya. Kalau misalkan di situ jaraknya antara dua puncak, tetapi puncak yang satu jauh lebih tinggi dengan puncak yang kedua, itu jangan kalian pilih. Kalian pilih di respon yang memang memiliki puncaknya itu hampir sama. Agar lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di contoh ya. Yang jelas untuk PC dan KCU ini perlu kita tentukan dari awal ya. Setelah kita mendapatkan nilai KC, kita lihat responnya. Kemudian kita tentukan berapa nilai PC-nya atau periode ketika kritis. Setelah PC dan KC di sini diperoleh ketika kondisi kritisnya, maka kita bisa menghitung nilai parameter tuningnya. Parameter tuningnya di sini diperoleh dari mana? Dari metode Ziegler-Nichols di sini sudah memberikan rumusan seperti ini.
Jadi untuk P, PI, dan PID rumusnya berbeda-beda. Kalau P berarti parameter pengendali yang dimasukkan itu hanya KC, di mana KC itu sama dengan PB. KC sama dengan 100 per PB, korelasinya itu. Sehingga kalau kita mengetahui nilai KC pada saat atau nilai KC pada saat kondisi kritis, kita ubah menjadi PBC, ya, berarti 100 per KC. Sehingga dari PBC ini kita bisa menghitung PB untuk kondisi P controller, 2 kali PBC. Tau I dan tau D-nya berapa? 0. Ya, karena di sini kalau P hanya satu parameter. Kemudian kalau untuk PI yang diperoleh atau yang dibutuhkan itu adalah KC dan tau I. Ya, KC-nya itu bisa dinyatakan dalam PB, di mana PB-nya itu adalah dirumuskan 2,2 PBC. Kemudian tau I-nya adalah 0,83 PC. Makanya saya tadi bilang dalam penentuan kondisi kritis itu yang penting adalah berapa nilai KC yang nanti dikonversi menjadi PBC, kemudian berapa nilai PC-nya. Seperti itu ya. Kalau PID itu nanti nilai PB ada sendiri, tau I ada sendiri persamaannya, dan tau D ya ada sendiri persamaannya. Dan untuk tau I dan tau D hati-hati dengan satuan yang digunakan. Berarti satuannya akan tergantung pada satuannya dari PC yang kalian baca pada grafik respon dari yang telah di trial tadi ya, pada kondisi kritisnya. Seperti itu. Kalau misalkan menit berarti di sini satuan tau I-nya juga menit, tau D-nya juga menit. Misalkan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan nilai tau I dan tau D nanti yang akan diinputkan pada tiap alat pengendali itu disesuaikan dengan alat pengendalinya. Misalkan di komputernya itu meminta input tau I-nya dalam satuan sekon, berarti dari menit kalian ubah menjadi sekon, seperti itu ya, itu disesuaikan. Nah, selain metode Ziegler-Nichols, ada juga metode, yaitu yang kedua adalah Cohen-Kuhn, di mana Cohen-Kuhn rules di sini biasa disebut dengan open loop method. Ya, open loop method dipelopori oleh Cohen dan Kuhn pada 1953. Metode ini dilakukan pada kondisi manual untuk menentukan nilai tau dan tau D dari proses. Ya, tau dan tau D dari proses itu bisa diperoleh dari mana? Itu bisa diperoleh dari bab 3 penentuan fungsi transfer. Oke, di mana parameter yang harus ditentukan untuk Cohen-Kuhn control setting di sini? Yang pertama adalah nilai KP, gain untuk proses, kemudian tau atau tau P ya di sini, nilai time constant pada proses, kemudian tau D. Tau D di sini ingat D-nya kecil, yaitu dead time. Ini bisa diperoleh dari mana? Dari metode 3 pada saat penentuan fungsi hantar, metode kurva reaksi ya. Jadi prosedur percobaannya untuk Cohen-Kuhn di sini yang pertama kita tentukan terlebih dahulu seperti pada di bab 3 penentuan fungsi hantar. Persen PO1-nya berapa? Kemudian kita tunggu sampai steady state ya. Kita mendapatkan nilai PV1. Ini semua dikondisikan secara manual. Oke, karena bab 3 penentuan fungsi hantar. Kemudian setelah PO1 mencapai kondisi steady state-nya, maka kita ubah menjadi PO2 ya kan. Nah, di PO2 kita tunggu juga sampai dia steady state sehingga diperoleh nilai PV2. Dari PV1 dan PV2 kita operasikan secara manual semua, kemudian kita tentukan nilai KP, tau, dan tau D, persis seperti ketika melakukan di bab 3 penentuan fungsi hantar. Tetapi metode yang kita gunakan itu adalah metode 3 ya, untuk penentuan nilai KP, tau, dan tau D. Ingat, ketika di metode 3, tau D-nya itu adalah T2 minus tau, sedangkan tau-nya di sini adalah 3/2 T2 min T1. Seperti itu ya. Selanjutnya, kalau kita sudah mendapatkan nilai KP, tau, dan tau D, kita bisa menentukan parameter tuningnya. Bagaimana caranya? Di sini sudah dirumuskan oleh Cohen dan Kuhn. Kita tinggal memasukkan
Untuk di KC-nya itu adalah 1/K, K-nya di sini adalah KP ketika kalian mendapatkan di metode kurva reaksi atau metode 3 ya. Di penentuan fungsi transfer. Jadi K di sini sama dengan KP. Kemudian tau di sini adalah tau ini time constant untuk proses. Kemudian tau di sini adalah dead time ya, yang diperoleh dari metode 3 juga. Kemudian 1 plus tau di sini juga ya. Tau di sini adalah ini dead time ya, ketika penentuan fungsi hantar dengan menggunakan metode 3. Kemudian tau di sini juga sama, tau di yang tidak lain adalah time constant untuk proses. Ketika P controller berarti tau I dan tau D-nya 0. Kalau PI di sini ada K, tau, tau D, dan tau. Penjelasannya sama ya kayak tadi. KP, tau, dan tau D. KP ini sama dengan K. Tau di sini tetap tau D di sini adalah tau D dead time. Sedangkan untuk tau I di sini adalah tau D, kemudian tau D, tau. Ya, tau D-nya di sini adalah dead time, tau-nya adalah time constant. Hati-hati dalam menuliskan persamaannya di dalam Excel karena nanti yang akan dihitung ini itu menggunakan Excel. Jadi tanda kurung, buka kurung, tutupnya, mana yang duluan dikalikan, mana yang duluan ditambahkan itu harus benar-benar dipastikan benar ya. Kemudian kalau PID selain ada KC, tau I dan tau D, di sini ada tau D ya yang ditambahkan. Tau D di sini ingat D-nya besar untuk derivatif time. Diperoleh dari tau D, dead time dan time constant. Seperti itu ya. Ini adalah perhitungan untuk parameter tuning untuk menggunakan rules yang Cohen dan Kuhn. Kemudian ada metode yang ketiga atau rules yang nomor 3 yaitu IMC. Internal Model Control di sini diperkenalkan oleh Morari dan Zavirio pada tahun 1989 dengan menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan dead time yang kecil maupun besar. Ini hampir sama dengan metode Cohen-Kuhn ya. Jadi kita menentukan terlebih dahulu nilai KP, tau dan tau D menggunakan metode 3 kurva reaksi. Kemudian selain itu ada juga tau-C, di mana tau-C-nya di sini adalah dirumuskan dengan setengah kali tau plus tau D. Seperti itu ya. Kemudian selain itu ada untuk prosedur percobaannya itu sama persis ya seperti yang di bab 3. Ketika penentuan fungsi antar kita tentukan persen PO1, ditunggu sampai kondisi steady state berapa PV1 yang terbaca ya. Kemudian diubah dari PO1 menjadi PO2, ditunggu sampai steady state PV2 tercapai. Kemudian itu semua dilakukan secara manual, ditentukan nilai KP, tau, dan tau D dengan metode 3. Kemudian setelah mendapatkan nilai KP, tau, dan tau D, kita tentukan parameter tuning sesuai dengan rumus yang digunakan pada IMC. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dalam perhitungannya. Untuk IMC ini adalah ada case tersendiri. Jadi kalau misalkan dari penentuan fungsi hantar yang kalian dapatkan itu adalah termasuk fungsi transfer atau fungsi hantar yang orde 1, berarti persamaannya itu kan adalah KP per tau S plus 1. Tau S atau juga bisa disebut dengan tau P ya, tau P kali S. Itu berarti kita pakai case yang A. Ketika kita menggunakan case A, berarti kita bisa menghitung berapa nilai KC-nya. Ingat, di sini masih KC kali K. K-nya itu adalah KP ya, ketika kalian menghitung di penentuan fungsi transfer. Jadi, kalau kita menggunakan IMC dengan case yang A, maka kita perlu perhatikan di sini KT-nya itu masih dikalikan dengan K. K-nya di sini merupakan nilai KP ketika penentuan fungsi hantar ya. Kemudian KC kali K itu sama dengan tau P per tau C. Tau P-nya itu adalah nilai tau ketika penentuan fungsi hantar
Tausinya itu adalah bisa menggunakan setengah kali tau plus tau D, dead time, atau juga bisa menggunakan tau Pi per 3. Tapi pada perhitungan nanti kalian gunakan saja yang tau Pi per 3 ya. Agar lebih memudahkan perhitungan kalian, nantinya kalian gunakan untuk tausinya itu yang ini, tau Pi per 3. Tau Pi-nya itu adalah nilai tau ketika penentuan fungsi antar. Dan hati-hati di sini masih KC kali K ya. Sehingga ketika kalian ingin mendapatkan nilai KC-nya saja, jadi KC di sini itu masih kali dengan K ya. Sama dengan itu sama dengannya tau Pi per tau Si. Nah, ketika kita ingin mendapatkan nilai KC-nya saja, berarti kedua ruas kita kalikan dengan 1 per K. Ya, maka KC sama dengan tau Pi per tau Si kali 1 per K. Seperti itu ya. Jadi itu adalah nilai KC ketika case A dengan metode atau dengan rules yaitu IMC. Kemudian biasanya pada penentuan fungsi antar selain orde 1 biasanya kan juga orde 1 plus dead time ya kan. Orde 1 plus dead time itu yang kita tentukan dengan fungsi transfernya adalah K kali E pangkat minus tau ds per tau S plus 1. Ingat di sini K-nya itu adalah KP, tau-nya itu adalah tau P ya. Pada penentuan KC kali K di sini ada dua. Kita bisa menggunakan yang di sini ada KC dan tau I ya. Berarti ini merupakan menggunakan PI controller. Ada juga yang KC, tau I dan tau D-nya itu semuanya terisi. Berarti ini menggunakan PID controller. Jadi kalau yang di sini itu adalah PI, kalau yang di sini itu adalah untuk PID controller. Ya, tergantung. Dan yang hati-hati juga adalah ini nilai KC-nya itu masih dikalikan dengan K. Jadi kalau misalkan ingin mendapatkan nilai KC saja, berarti nilai tau Pi per tau Si plus tau D. Jadi tau Pi-nya itu adalah tau Si-nya itu adalah tau Pi per 3 atau tau per 3, dan tau D-nya itu adalah nilai dead time ketika di penentuan fungsi antar. Itu harus dikalikan dengan 1 per K. Ya, kemudian tau I-nya itu sama dengan tau atau ini nilai tau ketika di penentuan fungsi antar. Ketika PID ada tau Pi adalah tau, kemudian tau D adalah dead time per 2 yang dibagi dengan 2, di sini adalah tau D-nya saja ya. Oke, kemudian untuk yang di bawah itu adalah tau Si plus tau D per 2, jadi yang dibagi 2 hanya tau D-nya saja. Kemudian untuk tau I-nya adalah tau plus tau D per 2, jadi tau D-nya saja yang dibagi 2. Kemudian untuk tau D, untuk derivative time, ya ingat D-nya besar, di sini adalah tau Pi, berarti tau Pi di sini adalah tau, ya, dengan ini. Kemudian tau D di sini adalah dead time, ya, diperoleh dari sini, ya, dari penentuan fungsi antar. Kemudian dibagi dengan 2 kali tau Pi plus tau D. Oke, setelah itu kita bisa menyederhanakan dan bisa lebih mudah ketika kita membuatkannya di dalam suatu tabel, ya. Tabel menggunakan Excel. Kalian buat sendiri di dalam tabel kalian format untuk perhitungan dari masing-masing rule, ya. Baik itu yang Ziegler-Nichols, Cohen-Kuhn, dan juga IMC. Dimana kalau untuk Ziegler-Nichols itu karena penentuan titik kritis, ya, kalian tentukan berapa nilai PPC dan PC-nya. Setelah kalian mendapatkan nilai PPC, di mana PC-nya kalian dapatkan dari hasil kurva kritisnya, berapa jarak dari dua puncak yang saling berdekatan yang tingginya hampir sama, ya. Itu kalian masukkan, kemudian kalian buatkan modelnya, ya. Modelnya di sini model P, PI maupun PID.
Kemudian kalian hitung berapa PB-nya. PB-nya dapat dari mana? PB-nya dapat dari nilai yang dirumuskan oleh Ziegler-Nichols. Oke. Jadi yang dibuatkan oleh Ziegler-Nichols di sini adalah PB itu adalah 2 kali PBC. Kalau kalian sudah menentukan nilai PBC-nya, kalian tinggal arahkan ke sel ini, ya. Jadi di sini 2 kali sama dengan 2 kali sel yang di PBC. Untuk apa? Agar nanti ketika PBC-nya diubah, berarti nanti semua perhitungannya juga ikut berubah. Makanya jangan diisi dengan angka biasa, tapi diarahkan dengan menggunakan formula, ya. Kemudian begitu pula untuk PB ketika PID. Ya, jadi di situ disesuaikan dengan konstanta yang ada di depan PBC untuk masing-masing controller. Kemudian, nah, PBC di sini itu bisa dikonversi ke KC. KC-nya itu berapa? KC adalah 100 per PB. Jadi di sini kalian tinggal sama dengan arahkan 100 per ke sel PB. Sehingga kalian mendapatkan berapa nilai KC-nya. Kemudian tinggal di-drag ke bawah. Ya. Untuk tau I-nya maupun tau D-nya bagaimana? Tau I dan tau D-nya di sini kalian isi 0, ya. Karena di situ masih tidak ada, karena kita menggunakan P, ya. Kalau P di situ kan hanya KC saja yang dibutuhkan. Selain itu, untuk PI berarti tau I-nya itu disesuaikan dengan rumus yang telah dikemukakan oleh Ziegler-Nichols, ya. Jadi 0,83 kali arahkan ke sel untuk PC. Begitu pula untuk yang tau I ketika di PID controller. PID controller berarti tau D-nya juga harus disesuaikan. Dan hati-hati, satuannya diperhatikan, ya. Kalau di dalam tiap alat itu biasanya menggunakan satuan tau dan tau I, ya, dan tau D untuk derivatif time-nya itu biasanya berbeda-beda. Jadi harus diperhatikan betul berapa satuan apa yang digunakan pada masing-masing alat. Dan untuk metode Ziegler-Nichols ini biasanya digunakan untuk alat pengendali suhu dan flow rate dan juga tekanan, ya. Karena tekanan sekarang recordernya sudah bisa, biasanya ini juga digunakan ketika di tekanan seperti itu, ya. Suhu, flow rate, dan tekanan. Kemudian selain metode Ziegler-Nichols bisa kita gunakan metode kurva reaksi. Kalian kalau untuk metode kurva reaksi karena pH-nya belum bisa digunakan untuk merecord, ya, dan di praktikum kali ini untuk alat pH tidak digunakan, maka ini hanya sebagai pengetahuan aja ke kalian bahwa untuk metode Kebenkun yang dilakukan itu adalah kita menentukan berapa PV1 dan PV2 untuk menentukan fungsi hantarnya, ya. Fungsi hantarnya, fungsi hantar kita perlu menentukan nilai KP. KP itu kan dari delta PV per delta PO, gitu ya. Hingga delta output per delta inputnya dapat kita bandingkan dan mendapatkan nilai K. Kemudian T1 dan T2-nya itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari metode 3 pada kurva reaksi di penentuan fungsi hantar. Jadi T1 diperoleh ketika waktu yang dibutuhkan ketika nilai persen PV-nya itu adalah 0,283 kali delta CS plus persen PV1. Kemudian T2 itu adalah nilai waktu ketika 0,632 kali delta CS plus persen PV1. Itu berapa nilai waktunya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai T1 dan T2 dalam satuan yang sesuai, misalkan sekon-sekon semua, kemudian kita bisa mendapatkan nilai tau D. Tau D itu adalah nilai tau dikurang T2 dikurangi nilai tau. Taunya itu adalah 3/2 kali T2 minus T1. Seperti itu, ya. Setelah mendapatkan nilai ini dari fungsi hantar tersebut, maka kita bisa menentukan nilai untuk KC, tau I, dan tau D-nya untuk masing-masing pengendali, baik itu pengendali P, PI, dan PID, ya. Nah, di sini untuk KC itu sama dengan apa? KC-nya dilihat pada tabel perhitungan
parameter pengendali untuk di Kohen-Kun. Jadi di situ sudah dijelaskan bahwa nilai KC-nya itu adalah 1/K, K-nya arahkan ke sel untuk di K ini, ya. Kemudian kali dengan tau, taunya arahkan ke sel tau, kemudian dibagi dengan tau D. Tau D-nya adalah arahkan ke sel tau D juga. Kalikan dalam kurung 1 plus dalam kurung lagi tau D-nya itu arahkan ke sel ini per 3 kali tau, taunya arahkan ke sel ini. Kemudian di enter sehingga mendapatkan nilai KC. KC bisa kita konversi ke PB, di mana PB itu adalah KC sama dengan 100 per PB, ya kan? Berarti untuk mendapatkan nilai PB itu kita bisa kebalikannya, ya. Jadi kedua ras dikalikan dengan PB, maka di situ 100 per KC itu adalah nilai PB, gitu ya. Tau I dan tau D-nya masih 0 untuk di P controller. PI dan PID controller itu disesuaikan dengan rumus yang sudah dituliskan di dalam Kohen-Kun ini. Yang perlu diperhatikan adalah K-nya itu adalah KP ketika di penentuan fungsi antar. Tau-nya di sini adalah tau ketika di penentuan fungsi antar. Tau D kecil itu berarti dead time, ya. Dead time ketika di penentuan fungsi antar. Oke. Yang difokuskan untuk percobaan pada bab 4 ini adalah salah satunya adalah IMC, di mana IMC di sini internal model control. Nah, ini digunakan biasanya di alat aras. Sebelumnya ketika recorder di dalam alat pengendali tekanan itu nggak bisa, tekanan juga digolongkan menggunakan internal model control karena kita kesulitan dalam mencari di mana titik kritisnya. Tetapi karena recorder dari tekanan di situ sudah bisa pada saat ini, maka nantinya tekanan tidak ditentukan dengan menggunakan rule internal model control, tetapi ditentukan dengan menggunakan Ziegler-Nichols berdasarkan titik kritis, ya. Sedangkan kalau yang di internal model control di sini hampir sama dengan Kohen-Kun. Jadi kita tentukan nilai PV1 PV2-nya berapa, delta PV-nya berapa, PO1 PO2-nya berapa, delta PO-nya berapa untuk menentukan nilai K atau nilai KP, ya, pada penentuan fungsi antar. Setelah itu kita tentukan nilai T1 dan T2 saat 0,283 delta CS plus persen PV1 dan saat 0,632 kali delta CS plus persen PV1. Oke. Kemudian nilai tau D dan tau-nya kita tentukan berdasarkan metode 3. Tau di sini adalah 3/2 kali T 2 minus T1. Tau D itu adalah T2 dikurangi tau. Kemudian tau C. Tau C di sini ditentukan dengan tadi saya bilang kalian gunakanlah tau C itu yang tau P atau tau, jadi arahkan sama dengan tau per 3, ya. Jadi kalian gunakan tau P per 3 atau tau per 3. Kemudian setelah itu kalian gunakan untuk level. Kalau misalkan di situ memang tau D-nya 0, berarti di situ termasuk case yang A. Jadi fungsi hantar yang order 1. Makanya kalau ketika di situ fungsi hantar order 1, maka yang bisa dihitung itu hanya nilai KC dan tau I. Berarti ini merupakan menggunakan model atau model controller yang PI, ya kan? Dan hati-hati, KC di sini masih dikalikan dengan K. Berarti untuk mendapatkan nilai KC-nya saja itu adalah tau P per tau C kali 1/K. K-nya itu adalah nilai K ini KP ketika penentuan fungsi antar. Kemudian tau P itu adalah tau. Kemudian tau C di sini adalah nilai tau P per 3 tadi, ya. Tau I-nya itu sama dengan nilai tau. Jadi arahkan sama dengan nilai tau di sini. Sel yang untuk nilai tau. Seperti itu. Ya, ini akan lebih memudahkan kalian ketika semua datanya diinput terlebih dahulu, kemudian perhitungannya kalian tinggal membuat formula dan mengarahkan pada sel-sel di dalam inputan ini. Kenapa? Agar ketika ada nilai yang berubah, nanti nilainya pada perhitungan parameter kendalinya juga ikut berubah semua. Seperti itu, ya, jadi memudahkan. Nah, kalau sebelumnya untuk tekanan itu biasanya menggunakan IMC, tetapi yang model ini,
G, karena di situ ada datetime biasanya ya. Kalaupun tidak ada datetime, berarti di situ menggunakan yang fungsi transfer order pertama, yang case A juga. Jadi bisa menggunakan case A atau case G, tergantung dari respon yang dibaca. Kalau misalkan responnya di situ ada datetime, berarti menggunakan case G, yang bisa menggunakan PI, ya KC dan tau I, bisa juga menggunakan PID, tergantung ya. Nah, dimana untuk tekanan, karena bukan AMC, ketika di cornernya sekarang sudah bisa, nanti akan ada penentuan titik kritis. Nah, titik kritisnya biasanya sudah diketahui pada PBC berapa gitu ya. Dimana kalau di dalam tekanan itu biasanya yang dibaca selain KCPB itu ada prop. Kalau prop itu adalah hubungannya itu adalah PB per 5. Jadi kalau misalkan yang diketahui adalah pada KC sekian gitu ya, untuk kondisi kritisnya, maka kalian ubah dari KC menjadi PB. PBC-nya berapa? PBC-nya di situ kalian hitung, berarti PB-nya itu adalah 100 per KC yang telah terbaca. Atau mungkin PB-nya yang terbaca, misalkan seperti itu. Pada PB sekian misalkan, berarti KC-nya yang kalian cari dan hitung berapa prop-nya ya. Prop-nya di sini adalah PB per 5. Misalkan yang diketahui adalah prop-nya adalah sekian, kalian hitung berapa nilai PB-nya dan berapa nilai KC-nya, seperti itu ya. Kemudian tau I dan tau D-nya itu disesuaikan dengan metode Ziegler-Nichols. Kalau misalkan yang digunakan itu adalah penentuan titik kritis. Oke, jadi itu untuk perhitungan rules yang digunakan pada masing-masing alat pengendali di dalam laboratorium pengendalian proses. Selanjutnya, setelah kalian mendapatkan parameter pengendali tadi, kemudian kalian hitung ya. Setelah menghitung parameter pengendali tadi, kemudian kalian lakukan percobaan ya kan dengan nilai P, PI dan PID. Jadi KC, tau I dan tau D sesuai dengan hasil perhitungan di parameter pengendali tadi, kalian nanti akan mendapatkan respon sesuai dengan ketika perubahan dari SP1 menjadi SP2 yang dikondisikan secara otomatis. Responnya ini nanti yang kalian baca itu bisa dengan 7 analisis respon ya. Ada overshoot, decay ratio, kemudian peak time, rise time, response time, period of oscillation, kemudian offset. Nah, di sini yang perlu diperhatikan itu adalah overshoot. Overshoot itu adalah perbandingan antara puncak pertama ya dengan nilai akhir terhadap nilai awalnya. Kemudian kalau decay ratio di sini adalah C per A. Jadi puncak kedua dibandingkan terhadap puncak pertama. Kemudian peak time di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi. Ya. Kemudian ada rise time. Rise time di sini adalah waktu yang dibutuhkan pertama kali untuk mencapai set point atau bukan set point, nilai akhir yang konstan. Kemudian response time di sini adalah waktu yang dibutuhkan ketika hampir mendekati nilai yang diinginkan atau nilai akhir yang steady atau di konstan ya. Kemudian period of oscillation di sini adalah jarak antara dua puncak. Ya, jarak antara dua puncak itu berapa? Kemudian ada offset. Offset ini adalah selisih antara SP terhadap PV ketika kondisi steady state. Ya. Jadi offset di sini nama lainnya adalah error ketika steady state. Jadi kalau offset itu adalah nilai SP dikurangi PV ketika kondisinya sudah steady state. Tapi kalau error itu adalah perbandingan selisih dari set point terhadap variabel yang terukur setiap saat. Oke, kalau offset itu ketika sudah kondisinya steady state. Nah, ini adalah kurva respon dari karakteristik pengendali yang jika dibandingkan ketika tidak menggunakan pengendali, ketika menggunakan pengendali yang proporsional, di sini ini adalah nilai set point-nya ya, set point-nya di 0 ini.
ketika kita menggunakan proporsional itu biasanya masih berosilasi dan nilai offsetnya masih tinggi, masih besar. Jadi nilai PV yang tercapai, nilai PV akhir yang tercapai ketika kondisi steady state dibandingkan terhadap set point-nya itu masih besar perbedaannya. Sedangkan ketika kita menggunakan proporsional integral, di sini osilasinya masih ada, tetapi di sini offsetnya sudah berkurang, ya, sesuai dengan tadi kelebihan dari PI controller itu adalah mengurangi offset, di mana offsetnya di sini sudah sangat kecil dan sudah mendekati nilai set point-nya. Sedangkan ketika kita menggunakan yang proporsional integral derivatif yang nomor 4, di sini kita bisa lihat dia osilasinya sudah sedikit, ya, dan nilainya offsetnya sudah kecil, ya. Selain di sini responnya cepat, ya, jadi lebih cepat di sini, lebih cepat, ya. Kalau di sini sampai di sini ketika mencapai puncaknya itu membutuhkan waktu sekian. Kalau ketika menggunakan PID controller itu sudah sedikit lebih cepat dibandingkan menggunakan PI dan P controller, ya. Kemudian selain itu dia juga osilasinya sudah cuma satu kali aja di sini bergelombangnya, ya. Kemudian nilai offsetnya juga sangat kecil seperti itu. Tapi hati-hati ketika PID controller, ketika memang variabel yang akan dikendalikan itu memiliki respon yang sangat cepat, ketika kita menggunakan PID controller maka responnya akan semakin cepat lagi. Ketika semakin cepat lagi biasanya akan cenderung tidak stabil, ya. Makanya ketika memang variabel yang dikendalikan itu memiliki respon yang cepat, kita cukup menggunakan PI controller saja, seperti itu, ya. Jadi kalau kita bisa jabarkan lebih jauh lagi tentang perbedaan antara rise time, peak time, dan settling time. Kalau rise time di sini adalah ini, waktu yang dibutuhkan untuk output mencapai 90% atau mencapai 10-90% dari nilai akhir. Jadi yang dijadikan patokan ini bukan set point, tetapi ini nilai akhirnya ketika dia konstan, ya. Ketika dia konstan, ternyata waktu yang dicapai pertama kali untuk mencapai nilai konstannya tersebut itu adalah di waktu sekian. Kemudian kalau peak time yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak maksimumnya atau nilai maksimumnya, puncak tertingginya, ya, berapa waktu yang dibutuhkan. Jadi sumbu X-nya yang dibaca. Kemudian settling time di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi toleransi misalkan sesuai dengan yang diinginkan, misalkan 2% dari nilai akhir. Jadi misalkan saya membacanya di sekitar ini, itu adalah settling time. Jadi waktu yang dibutuhkan settling time atau respon time. Misalkan di sini, ini adalah toleransi yang diizinkan untuk mendapatkan nilai yang berbeda terhadap kondisi steady state-nya. Misalkan toleransinya adalah 2%, berarti ketika mencapai di 2% minus 2%, ya, berarti 1 dikurangi 0,02, berarti 99,8, ya. Jadi ketika mencapai di 99,8 itu waktunya berapa, seperti itu. Itu adalah untuk settling time, ya. Sedangkan untuk overshoot dan decay ratio, di sini yang perlu diperhatikan penentuannya puncak, jarak puncak terhadap nilai akhir yang kondisi steady state-nya, bukan terhadap set point, ya, tapi terhadap nilai akhirnya itu jaraknya berapa untuk ke puncak 1, puncak kedua, dibandingkan itu untuk decay ratio. Kemudian kalau untuk overshoot, ke bawahnya itu dihitung sampai berapa? Apakah dari 0? Bukan, tetapi di sini kebetulan nilai awalnya itu adalah dari 0. Kalau nilai awalnya bukan dari 0, berarti dari nilai awal tersebut, ya. Itu berapa nilai perbedaan antara nilai akhir terhadap nilai awalnya, seperti itu, ya. Kemudian kalau offset tadi sudah saya jelaskan, itu adalah selisih dari SP terhadap PV ketika sudah steady state. Makanya biasanya offset itu disebut juga dengan error steady state, seperti itu. Kalau periode atau T di sini adalah jarak antara puncak 1 dengan puncak kedua, ya.
itu adalah materi pengantar untuk untuk bab keempat, yaitu respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan pengendali. Untuk contoh pengerjaan LKM-nya akan saya bahas di video berikutnya. Ya, silakan dipahami dan dipelajari terlebih dahulu untuk materi pengantar ini. Semoga bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.